Di ceritain itu, saya ketemu salah satu mentor saya waktu itu. Kamu sekolah lagi deh. Sekolah itu penting. Sekolah itu banyak mengajarkan hal-hal baru. Dan sekolah di tempat yang terbaik. Dan gitu doang. Tapi saya mulai mencari. Benar nggak sih sekolah itu penting? Kok kata orang ada bilang, ya lo mau sekolah S2, S3 sama lo kerja 15-20 tahun itu sama aja proses. Intinya kan proses itu. Semua orang bilang, ngapain sekolah, kerja aja. Nah, saya waktu di Rumbai, saya tanya tuh sama ekspatriat. Nah, saya tuh punya mentor di sana, dan saya tuh, pertanyaan saya satu. Jika saya berikan Anda mesin waktu, saya mundurkan waktu ini ke 20 tahun yang lalu, Anda di saat itu baru lulus S1, apakah Anda tetap mengambil S3? Ketika Anda sudah melihat hidup Anda sampai saat ini, kira-kira menurut Anda S3 itu masih penting? Konsisten jawabannya. Semua mereka bilang, saya akan ngambil S3 lagi. Jadi mereka bilang, sekolah itu tuh mengajarkan kita cara berpikir aja. Mungkin mempercepat Anda dalam bagaimana Anda, kepentingan objektif dalam hidup Anda. Itu paling susah, tidak bias. Nah, di sekolah itu kita tuh kencang banget tuh koridor tentang tidak bias itu. Nah, di dunia nyata, koridor tidak bias itu hanya beberapa orang yang memiliki values lah yang bisa melihat. Coba yang kamu sedang. Ya, betul. Jadi kalau kesimpulan kita ngambil, ini pendapat aku Bang, orang-orang yang sukses dengan dia jalankan hidupnya tanpa spoiler, berarti dia memiliki values atau nilai hidup fundamental yang baik. Tapi di saat itu, oke, kalau gitu saya lihat, saya punya opportunity yang mana, saya coba daftar, dan saya coba beasiswa. Karena saya lihat, saya nggak mampu sekolah kalau saya nggak bisa beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa, insya Allah saya berhasil di dunia kerja. Gitu loh Bang. Betul, ya. Jadi aku tuh pernah daftar LPDP dulu. Gagal LPDP aku Bang. Oh, jadi nggak cuma sekali ngelamar terus dapet nih di LPDP? Wah Bang, awak nih susah. Awak nih, aduh. Itu didongeng-dongeng aja tuh Bang, yang lancar-lancar jaya. Awak daftar LPDP Bang. LPDP itu daftar kalau nggak salah, aku tuh butuh IELTS 6 kalau nggak salah. Tapi kuliah butuh IELTS 6,5. Ya. Ya kan? Tes IELTS 1 dapat 6 kan Bang. Daftar LPDP. Daftar LPDP. Saat banyak kan LPDP itu harus bikin esai dan sebagainya macam. Ya. Pas sudah daftar, interview. Saya nggak yakin kamu bakal balik ke Indonesia. Bilang gitu interviewnya. Iya, akhirnya terus diumumin, Rebi tidak lulus, ada pengumuman tidak lulus. Aku kan orangnya pengen tahu aku tuh tinggi. Aku email orang LPDP, kenapa saya nggak lulus? Nah ini Bang, banyak orang nih. Orang banyak gagal, udah diam, nyungsep, tidur, bobo, udah besok hari baru. Kalau aku nggak. Kutanya, kenapa aku gagal? Apa yang salah dari diri hamba nih? Nilai aku tuh passing grade, kan ada 70 passing grade. Nilai aku tuh 89, 85. Loh, kok aku di atas passing grade, aku nggak lulus? Di bawahnya ada kata-kata, tidak direkomendasikan oleh interviewer untuk mendapatkan program beasiswa LPDP luar negeri. Bingung nggak Bang? Terus Bingung. gimana? Akhirnya, long story short, aku ngambil. Aku daftar lagi. Waktu itu LPDP 4 kali dalam setahun. Masih sering masih. Ya, wajib. Datang lagi aku tuh Bang. Penantang kedua. Jujur. Terus gimana? Udah. Pas interview aku kasih tuh surat, aku udah kuat. Lulus sudah. Saya ini serius Bu, saya mau sekolah. Saya ini serius Bu, saya mau balik ke Indonesia. Saya ini serius Bu, saya mau mengabdi untuk Indonesia. Saya tuh di sini resiko udah saya pertaruhkan. Ya betul. Habis itu ya udah, akhirnya pengumuman lolos beasiswa LPDP untuk master itu. Kita walk the talk, jadi kayak kita punya visi, kita mau mentes dua ini, ada opportunity, dua-duanya baik, ya, perform di suatu company itu bagus, kita bisa di pemimpin, perform di tempat lain pun bagus, kita punya hidup, ya, rentang umur waktu kita kan, ya, orang mati di 63 sampai 75 tahun gitu, kenapa nggak saya coba, tapi ada nggak opportunity-nya, ada nggak peluangnya, ternyata peluangnya jalan, ini connecting the dots, semesta mendukung, berarti kita
mungkin ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang aku jalankan. Ya. Itu aku jalankanlah ke Imperial sana. Ya. Iya, betul Bang. Imperial tuh kuliah jam 8 sampai jam 5 setiap hari. Kadang Sabtu Minggu kita field work keluar, terus ada tugas, ada grup project, ada skripsi dan sebagainya. Tantangan utamanya itu yang paling berat itu adalah jangan bicara kita kuliah dulu, masuk Imperial College aku punya tantangan besar. Bahasa Inggris, IELTS saya butuh 6,5, nggak ada yang boleh di bawah 6. 4 kali awak coba Bang, 4 kali. 3 kali aku coba. Yang keempat kali nih Bang, aku dalam hati dan aku kalau nggak lulus juga yang ketiga nih, udah aku nggak mau sekolah. Berarti emang hidup aku di kerjaan ini. Yang ketiga, alhamdulillah lulus Bang, pas-pasan. Aduh. Jadi aku masuk tuh tantangan terbesar aku bahasa Inggris Bang. Tapi alhamdulillah lulus dengan prestasi. Alhamdulillah. Dengar katanya lulusnya di ICL. Mana dah? Bener nggak? Alhamdulillah. Ya itu juga luar biasa. Menurutku itu sangat patut diapresiasi. Itu luar biasa. Iya. Tapi aku percaya itu tuh prestasi kita tuh kan emang apa Bang, kayak kumulatif gitu nggak sih Bang, kayak ya. Proses yang udah kita jalanin yang kamu bangun gitu kan. Iya, bagi waktu terus kayak ya jalanin disiplin hidup. Aku tuh emang berpikir rencana dari dulu emang kalau aku mau sekolah aku mau S3. Jadi aku S2 aku harus bagus Bang, karena aku mau cari sekolah S3 gitu. Jadi aku udah plankan sampai segitu. Hipotesis satu yang tadi working hypothesis itu udah aku plan untuk jalan lebih jauh gitu. Ya. Jadi mau nggak mau aku datang ke Imperial ini terlalu banyak yang saya korbankan. Hidup pas-pasan Bang. Oh, tantangan terberat tuh hidup pas-pasan. Ya walaupun sebenarnya dalam perjalanannya adalah kehilangan semangat gitu Bang. Udahlah ngapain S3, selesai S2 waktu Bang selesai Imperial, mati kayak gini kuliah mati awak deh gitu bilang kan. Aku duduk paling depan Bang, tanya anak-anak Indonesia yang satu kampus sama aku duduk cepet paling depan. Ternyata aku dengerin, tanya, aku ajak diskusi. Jadi aku bangun ada sampai sekarang nih aku deket banget di Imperial College. Karena kan sekolah di luar negeri ini kita tidak hanya bicara program mereka apa, tapi network kan yang harus kita. Jadi aku sangat senang dari awal aku udah bilang ngomong kayak aku senang membangun, mencari perspektif banyak orang. Jadi pada saat sudah lulus dengan super distinction atau apa sih istilahnya kalau di itu apa sih? Alah, Bang. Itu kita nggak ada kayak gitu. Alhamdulillah dapat distinction, terus dapat award gitu aku Bang. Jadi kayak dapat student prize. Jadi aku cukup senang karena waktu wisuda aku dipanggil ke atas. Aku dapat prize itu adalah prize buat the best international students gitu loh. Kayak dari semuanya leadership, personal development sama kemampuan teknikal. Oh, iya luar biasa emang. Seru Bang. Aku juga aktif di beberapa organisasi kayak AEG student chapternya. Tidak harus belajar melulu, tapi kita kadang-kadang sering diskusi sama orang. Jangan takut, orang banyak takut kita disaingi sama orang lain. Aku nggak pernah punya ada pikiran kayak aku saingan sama orang lain. Saya bersaing sama diri saya sendiri. Jadi teman-teman di luar ini adalah suatu yang lingkungan yang membantu saya untuk saya bisa bersaing sama diri saya sendiri. Saya nggak perlu Anda nilai karena saya kompetisi dengan diri saya sendiri, gitu loh. Setelah lulus S2 Bang, balik nih ke Indonesia. Terus karena proses untuk pindah beasiswa dari S2 ke S3, saya perlu cari beasiswa lagi Bang. Ya. Nah itu perlu beberapa proses yang perlu saya jalankan ulang lagi untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi saya ulang tes dari nol untuk beasiswa LPDP S3. Kalau misalnya dapat sekolah, dapat beasiswa, semesta mendukung kita jalan, kalau enggak kita kerja. Akhirnya ya udah. LPDP dapat, terus habis itu ya sekolah S3 tuh membangun cara berpikir yang lebih objektif. Jadi gini Bang, kalau ada yang nanya, lu kenapa sih mau ke Oxford, lu kenapa sih mau ke Cambridge? Ya. Aku nggak punya jawaban kayak orang yang sangat matang kayak, oh ya program saya itu bagusnya di sini dan baik untuk ini itu. Aku cuman
jawaban aku tuh jawaban yang ini mau PhD 4 tahun, 5 tahun. Waktu saya habis saya udah tua, yang mendingan saya sekolah aja untuk tempat terbaik. Dan menurut saya yang saya cari tadi kan itu Bang, pemantapan values. Saya tuh mau sekolah Bang, S3, ini bukan saya mau jadi ahli di geologi. Ini perlu kita garis bawain dulu. Ya, oke. Saya mau sekolah S2, S3 ini cuma belajar cara berpikir. Ya. Cara berpikir dan memantapkan values saya. Cara berpikir yang objektif, dan saya punya values, itu poin saya. Mau kemana saya nanti? Menurut saya fundamental ilmu pengetahuan itu perlunya satu. Jadi kita bisa apply dimanapun, selama kita punya metode berpikir yang bagus, kita punya values, kita punya vision. Jadi itu yang poinnya, problem solving, critical analysis, gitu-gitu loh. Itu yang pengen saya pelajari. Nah akhirnya ya udah di UK pilihan saya antara Oxford sama Cambridge. Oxford saya tunggu ini kok nggak dibahas-bahas ya. Sambil saya tes LPDP, saya kirim proposalnya ke LPDP saya ikut tes, terima, saya diinterview sama Oxford dulu, ya cari masalah sendiri Bang, selesaikan masalah itu sendiri. Ya kan udah biasa cari masalah. Ya makanya seru kan ini Bang. Di interview lah kita sama beberapa profesor di Oxford, itu pakai Skype gitu ngobrol, dia tanya detail, jangan takut untuk jawab, saya belum tahu sampai sana. Nah orang kan deg-degan, wah gimana nih, gue nggak tahu nih, saya pasti tanya dia detail, saya belum mikirin sejauh sana, mungkin sambil berjalan kita akan menentukan approach yang lebih reasonable ke depan. Makanya communication skill itu penting, terus keberanian itu penting, hidup apa adanya pun penting, jangan sok-sok pinter. Akhirnya lolos. Oxford itu sama Cambridge itu dia sistemnya college. Ada puluhan colleges. Jadi dalam satu universitas, payung universitas, di dalamnya itu ada beberapa college gitu. Nah, setiap college itu bisa mengajar, ada profesornya di sana. Tapi gabungan dari beberapa mata kuliah, beberapa subjek gitu. Jadi bisa ada orang biologi, profesornya geologi, ekonomi, akuntansi gabung dalam satu college. Nah itu dia mahasiswa S1 itu tinggal di dalam dormitorinya, jadi kita ada tempat tinggalnya di sana, makannya di sana, kuliahnya di sana. Tapi dan yang ngajar itu profesor-profesor di college itu untuk spesifik laboratorium yang advance, yang tingkat kesulitan tinggi. Itu mereka harus pergi ke departemen. Kayak gitu Bang. Dan college ini punya founder yang beda-beda, fundingnya pun beda-beda kuatnya. Jadi ada college yang kaya, ada college yang baru mulai, otomatis kan dia nggak terlalu banyak duit. Kalau misalnya banyak teman-teman yang bisa atau adik-adik bisa lihat, kan di Oxford tuh sering ada makan dining hall bareng-bareng gitu loh. Itu ada program yang emang kita tuh program itu formal dinner kita bilang. Jadi kayak emang karena college itu, kalau di Indonesia kita departemen geologi, orangnya biologi aja semua. Nggak ada saatnya ketika biologi bergabung sama geologi, bergabung sama fisika, nggak ada waktunya kan Bang, kecuali mereka ada acara-acara kemahasiswaan yang lebih sifatnya masif. Nah karena di college ini sangat diverse, ada orang ekonomi, akuntansi, formal dinner itu di saat itulah kita menjalin network di antara teman-teman yang kita beda kuliahnya. Kan, makanya aku bilang di awal tadi, ilmu pengetahuan itu fundamentalnya itu satu rootnya itu. Jadi sebenarnya kita bisa diskusi apa aja. Orang psikologi pun bisa diskusi. Sama dengan orang-orang yang berbeda ini. Jadi kayak, selama kita orangnya punya values yang bagus, mindset kita, dan kita bisa melihat sama-sama dan mendengar, tidak sok pintar ya. Nah disinilah bikin orang tuh kadang research yang dilakukan di kedokteran menggunakan metode A. Ketika mereka cerita, misalnya ada orang fisika gitu mendengarkan, wah ini metodenya bisa digunakan apply di tempat lain gitu. Nah disitulah mereka tuh pengayaan antar departemen yang bisa saling berintegrasi, kadang-kadang berkolaborasi sehingga melihat suatu masalah yang kompleks bisa dipisah-pisah dengan lebih baik dan terstruktur rapi. Setelah distrukturkan rapi, baru mereka menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kalau kita kan enggak, belum kita strukturkan rapi masalah, kita hantam dulu solusinya, ujung-ujungnya jadi tambah masalah. Tambah ruwet, hantam lagi, tambah ruwet lagi. Ujung-ujungnya ditinggalkan. Iyalah.
Aku masuknya tuh Oktober 2019. Programnya adalah tahun pertama itu kita disebut sebagai probation. Jadi ada probation itu udah student riset masa percobaan gitu, selama setahun. PhD student di sini tuh kita setahun pertama itu adalah waktunya kita untuk melihatkan kepada banyak ahli di sini di sesuai bidang kita bahwa kita tuh mampu nggak menjadi doktoral kandidat ke depannya, mampu nggak dalam artian secara daya pikir, yang kedua secara mental, yang ketiga secara rencana. Ya. Kadang-kadang daya pikir terlalu mampu sehingga membuat rencana yang tidak mungkin diimplementasikan. Jadi di akhir tahun pertama itu ada namanya transfer. Jadi dari professional research student atau pelajar riset masa percobaan menjadi pelajar doktoral atau doktoral student, PhD student gitu lah Bang. Nanti setelah itu tahun berikutnya ada namanya confirmation lagi. Jadi tahun pertama ini sebenarnya kebetulan aku di Earth Science itu atau ilmu bumi itu kita nggak ada kuliah, fokus dengan apa yang mau kita kerjakan di riset kita itu. Gila, luar biasa. Jadi rencananya ini kan programnya 4 tahun ya, 4 tahun ya. Jadi Insya Allah kalau misalnya beasiswa nggak diputus nih Bang. Enggak lah, insya Allah. Ya, itu luar biasa. Terima kasih banyak ini bagi-bagi ilmunya. Aku doain insya Allah sukses di Oxfordnya. Amin.